Oke, selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya di video kali ini yaitu mengenai HTML form. Ya. Jadi HTML itu punya fitur yang cukup menarik yaitu kita bisa bikin form ya di HTML. Ya, dokumentasinya kalian bisa lihat di HTML form di Waitress School ya. Jadi form itu memungkinkan user ya atau orang yang mampir ke website kita itu bisa mengisikan atau menginput sesuatu ke dalam website kita ya. Lalu website kita akan menerima itu sebagai sebuah data gitu ya. Jadi form itu memungkinkan user untuk menginput sesuatu. Nah, sesuatunya ini bisa macam-macam, bisa bentuknya teks, bisa email, bisa password ya, bisa berupa elemen-elemen lain. Nanti kita bisa lihat ya. Ada banyak elemen sebetulnya di form, tapi kita nggak terlalu semuanya dibahas ya. Kamu mau kita bahas yang penting-pentingnya aja lah ya. Kalau kamu pengen pelajari lebih jauh, kalian bisa baca di dokumentasi Waitress School aja ya. Nah, tapi sebenarnya di form itu ada dua elemen yang penting, yaitu tag input dan satu lagi namanya tag label. Nah, apa itu? Kita langsung aja bahas ya. Nah, oke, ini kita buka VS Code-nya lagi, tadi udah saya close ya. Kita buka lagi ulang, masih kosong. Kita foldernya tadi masih ada foldernya dokumen. Kalau kalian taruh foldernya di mana, inget ya, jangan sampai lupa naruh foldernya ya. Kalau saran saya sih naruhnya dokumen atau di download aja biar gampang gitu carinya ya. Nah, tadi namanya latihan HTML, kita tinggal drag aja ke sini, kita lepas. Nah, ini latihan kita tadi nih, di video sebelumnya ya, mengenai multi pages. Nah, oke, ini kita close dulu aja. Ya. Juga kita tutup foldernya. Oke, rapi ya kan? Ini rapi kan? Nah, oke, kita bikin folder baru dulu ya. Klik kanan, new folder. Foldernya namanya form, from HTML. Misalnya gitu ya. From HTML ini seperti biasa kita bikin di dalamnya ya. Klik kanan, pilih new file. Kita kasih index titik HTML. Namanya nggak harus index ya, namanya yang lain juga nggak apa-apa. Ini kebiasaan aja sih, sayanya kebiasaan ya. Biasa nulis index itu. Pakai nama lain juga nggak apa-apa. Kita bikin dulu ya, kemudian tanda seru, tab, lalu namanya belajar HTML form lah, gitu ya, misalkan namanya gitu. Ya, di dalamnya kita kasih H2 lah ya. Judulnya misalnya membuat formulir sederhana, misalnya gitulah. Katakanlah gitu. Kita save dulu dah ya, Ctrl S, lalu kita klik kanan, open with live server. Oke, udah tampil ya. Tampilannya seperti ini, cuma tulisan H2 aja tadi karena kebetulan kita cuma tulis H2. Sebelum lanjut, kita mau bahas dulu nih. Ini ketinggalan satu nih. Nih, kalau kamu lihat, ini icon yang di atasnya ini masih bentuknya default. Ya, gambar bola dunia gitu ya. Ini sebenarnya bisa kita ganti. Ya, ini namanya disebutnya favicon. Ya, favicon ini atau icon yang di atas web ini bisa kita ganti sebetulnya, ya. Dengan cara kita bisa memberikan di atas tag title ya. Kita kasih tag namanya link, tapi pilihnya yang favicon ya ini nih. Ya. Nah, ini kita close dulu aja. Nah, favicon ini harus kita download dulu gambarnya, tapi gambarnya harus extensionnya belakangnya titik ICO atau ICO ini ya, belakangnya nih. Ya. Jadi bukan seperti gambar, kalau gambar kan JPG ya. Kalau favicon itu gambarnya tipenya extensionnya itu filenya ya, titik ICO atau ICO. Nah, kita bisa download file ICO gratis itu di ini nih, icons-icons.com. Ya, kita buka. Misalnya kita download aja yang gratis lah ya. Misalnya icon HTML. Ya, habis itu kita search. Ada banyak. Kita ambil aja salah satunya lah, misalnya yang ini ya. Atau apa, atau yang gambar komputer gini ya. Ya, nggak apa-apa. Terserah lah ya. Kalian pilihnya yang ICO, lalu pilih download. Nah, ini kalau nggak, ini akan download otomatis sih sebetulnya. Cuma kalau nggak muncul-muncul, downloadannya kayak gini kan udah muncul nih.
Kalau nggak muncul, klik here aja yang ini ya. Ini kebetulan muncul nih, berarti nggak usah. Udah download, berarti aman. Ya, kita close aja ini nggak apa-apa. Kita close, lalu dia ada di download tadi ya. Ini ya. Namanya kita ganti dulu, namanya jadi apa? Misalnya jadi apa? Icon, gitulah. Icon 1 misalnya gitu ya. Kita pindahin ke file VS Code-nya, ya. Kita masukin aja langsung ke formnya deh. Ya, kita drag seperti biasa drag ya. Kita drag seperti biasa, lepas ya. Nah, kalau udah masuk, baru kita ganti dah href-nya ini dengan nama filenya. Kebetulan filenya dalam folder yang sama ya. Jadi kita ketik icon, sudah muncul langsung ya otomatis ya kalau di VS Code. Kalau kita save, Ctrl S, kemudian kita kembali, maka ikonnya udah ganti tuh. Kalau teman-teman perhatikan ya, ikonnya udah keganti menjadi gambar icon yang tadi kita download ya. Nah, itu caranya seperti itu. Ya, jadi gitu aja ya, easy ya. Gampang ya. Nah, masuk lanjut ke form. Tag form dibuat menggunakan tag namanya form. Kalau di VS Code bisa langsung, udah ada ya. Tinggal ketik form, lalu pencet tab. Nanti ada atribut namanya action. Ini untuk sementara kita kosongin dulu ya. Nah, kita bisa isi di dalam tag form ini. Tadi seperti yang saya sebut, ada dua tag penting, yaitu label dan input di dalam form. Yang biasanya mereka berpasangan biasanya. Ya. Misalnya, label itu digunakan untuk memberikan nama atau keterangan dari si inputnya. Misalnya ini saya mau kasih keterangan nama lengkap. Ya. Nah, kemudian inputnya ya label sama ya, label input sama. Kalau di VS Code gampang ya, udah langsung dia kenal tuh, tinggal ketik input lalu tab seperti biasa, tab di tombol keyboard ya. Nah, tipenya teks, nanti ada banyak macam, ada tipenya teks, ada email, ada password, ada macam-macam ya. Kita pakainya yang teks dulu untuk sementara. Ya. Kita tulis aja begini udah, ya, lalu kita save. Nah, maka muncul tuh tampilan. Nama lengkap ini berasal dari label, ya kan? Untuk memberikan keterangan inputnya ya. Tag input untuk mengizinkan user untuk mengetikkan sesuatu dalam bentuk teks, karena tipenya teks ya. Nanti tipenya kalau kita ganti email, dia harus masukin email dan seterusnya. Ya. Tapi sebenarnya di dalam tag labelnya ada namanya atribut for. Buat apa ini? Jadi for ini adalah untuk untuk mengkonekkan atau mengkoneksikan label dengan input. Jadi cara koneksinya adalah kita cukup ngasih di inputnya, kita kasih ID, namanya misalnya name ya, atau nama ya. Karena kebetulan ini untuk nama lengkap nih, jadi kita kasih name aja. Nah, ID dan for ini harus sama namanya ya. Kalau di sini ID-nya name, maka for-nya harus name. Ya. Kalau kita save, tidak akan terjadi apa-apa. Tapi kalau saya klik nama lengkap, maka otomatis inputannya akan hidup. Tuh, akan hidup. Ya. Itu artinya sudah terhubung. Tapi kalau kita nggak tambahin ID aja, kita hapus ID-nya misalnya gitu ya. Kalau kita klik nama lengkap, inputnya nggak bakal hidup. Tuh, nggak bakal hidup tuh. Ya. Nah, makanya harus tambahkan ID. Yang sama namanya ya, dengan for. Baru bisa. Ya. Itu caranya. Kemudian ada atribut lain namanya placeholder. Placeholder itu untuk ngasih tulisan yang samar di dalam inputannya. Misalnya, isi nama lengkap. Misalnya gitu. Ya. Kalau kita save, maka tulisan tuh, isi nama lengkap. Tuh. Kalau kita klik, lalu kita isi, dia akan hilang. Namanya placeholder. Oke, itu untuk yang nama. Untuk yang tipenya teks. Kalau tipenya email, ya sama aja sih. Ya. Ini untuk email nih, kita masukin ya. Email. Inputannya ya email. Tipenya bukan teks, tapi email ya. Kenapa harus diganti dengan tipe email? Karena kalau email itu, kalau tipenya dalam bentuk email, itu memungkinkan user menulis inputannya dengan email. Email kan ada ciri khasnya tuh, biasanya ada tanda @-nya ya.
sama .com atau .id atau apa gitu ya. Nah, itu HTML akan memaksa kita, kalau tipenya email ya, memaksa kita untuk ngisinya yang benar dong, ngisinya kalau bisa email gitu ya, format email gitu ya. Nah, ini for-nya email, maka di sini harus ada ID. Ya, ID-nya email juga sama, namanya harus sama ya. Kasih placeholder nggak? Kasih, mau kasih boleh. Ya, kita kasih namanya masukkan email. Kalau kita save, tuh muncul seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita kasih BR supaya dia ke bawah ya. Kita kasih BR di sini aja deh misalnya. Ya. Maka dia akan ke bawah gitu ya. Cuma kurang bagus nih kalau kayak gini. Kita coba kasih aja textile. Textile itu sebenarnya punya CSS ya. Yang buat ngasih styling. Tapi sebenarnya nanti styling ini kita kasihnya di CSS nanti setelah belajar CSS. Tapi untuk sementara kita kasih dulu lah biar rapi ya formnya ya. Kita kasih dulu begini dulu deh. Ya, display flex. Lalu flex direction-nya itu adalah kolom. Kemudian nanti kita kasih kelas namanya main input. Ya, materi kelas nanti kita belajar di CSS ya. Kelas itu fungsinya buat apa. Nah, untuk sementara kita tambahin dulu aja lah ini tag ini ya. Supaya rapi aja sih formnya. Ya. Ini BR-nya kita hapus. Ya, begitu dulu. Ya, untuk sementara. Ini tag formnya kita kasih kelas, kita tambahin kelas, kelasnya main input. Nah, ya jadi agak besar dia. Kan ini apa yang kurang nih. Ya. Oke, begini dulu aja coba ya. Ya, oke. Coba cek. Oh, ini kenapa nggak mau nih ya? Kita cek dulu. Oh, ini salah nih. Kok malah font display? Flex direction ya. Kita save. Nah, ini oke ya. Udah rapi ya. Oke, sip. Selanjutnya email udah. Lalu kita kasih apa lagi nih misalnya. Nah, bisa juga kita tambahin tanggal lahir. Ya, kita kasih label dulu ya. Label tanggal lahir misalnya gitu. Ya. For-nya apa nih for-nya? For-nya TGL aja lah ya, tanggal ya. Nah, inputnya tipenya jangan text tapi kita ganti date ya. Date ini kita kasih ID juga sama ID-nya sama dengan for ya. Supaya mereka ini terkoneksi gitu ya. Nah, udah gini aja deh ya. Kalau udah kita save, maka muncul tuh format tanggal lahir. Jadi dibuatin langsung sama HTML-nya tuh ya. Jadi kita bisa klik, kita bisa isi, ya dan sebagainya tuh, ya, dan seterusnya. Oke, itu untuk yang tanggal lahir. Nah, kemudian ada jenis inputan lain seperti namanya radio. Nah, kalau radio itu misalnya nih kita kasih jenis kelamin deh, jenis kelamin. Jenis kelamin inputnya tipenya adalah radio. Ya. ID-nya misalnya jangan ID dulu deh, bentar. Radio gitu ya. Lalu kita kasih, udah gitu aja lah ya. Labelnya itu for-nya misalnya laki-laki ya. Ya, laki-laki gitu ya. Atau jangan laki-laki, jenis kelamin lah ya. Kan jadi buat jenis kelamin. Ini kita kasih laki-laki. Kemudian kita copy aja nih, kita copy paste ke bawah. Ini buat perempuan. Nah, jenis kelamin cuma 2 ya. Nah, kita save. Oh, ini kepisah gini ya. Oke, kita taruh div aja. Kita masukin ke div. Ya, mungkin kalian belum tahu div apa ya, tapi it's okay, nggak apa-apa. Ya, ikutin aja dulu. Yang penting kalian tahu tag formnya buat apa. Nah, ini masuk ya. Ya. Nanti kita belajar div kok. Ya, setelah masuk materi CSS. Oke, udah begini, udah gini aja ya. Udah masuk tuh. Coba kita klik. Nah, tapi tunggu bentar. Ini ketika diklik kok dua-duanya begini ya. Ya. Kita maunya salah satunya aja. Nah, kalau ke salah satunya kita kasih ID ya di bagian inputnya. Kita kasih ID yang sama dengan for-nya ya. Namanya jenis kelamin. Juga sama deh. For jenis kelamin. Oh, malah form ya. ID. Alah. Jenis kelamin. Oke.
Kita save lagi. Kita klik sana, klik sini. Oh, masih ya. Berarti bukan ID, bentar. Kayaknya name-nya coba ya. Oke, name nih. Name-nya harus sama nih. Kita kasih atribut jenis kelamin. Ini kita ganti laki-laki dulu deh ya. Biar kalian nggak bingung. Laki-laki. Yang ini perempuan. Kecil aja. Perempuan. Ini perempuan. Kita kasih name-nya. Gue lupa ingat nih set. Ya. Oke, coba kita klik. Nah, ternyata name ya. Name-nya yang harus sama ya, bukan ID, sorry. Sorry ya. Jadi supaya dia bisa diklik salah satunya aja, nggak dua-duanya ya. Ya, kita harus kasih properti namanya, atribut namanya name. Ya, dengan yang namanya sama ya. Laki-laki dan perempuan punya name yang sama namanya. Ya. Baru dia bisa diklik salah satunya. Ya. Oke, itu tipe berikutnya tadi radio ya. Jadi kita udah pelajari ada tipe teks, email, date, radio ya. Selanjutnya ada tipe lain yang selanjutnya adalah tipe namanya checkbox ya. Kita tulis aja paragraf ya. Misalnya makanan favorit. Kayak gitu ya. Makanan favorit kan bisa di kalau checkbox itu bedanya dengan radio. Kalau checkbox itu bisa dicek banyak gitu ya, lebih dari satu. Tapi kalau radio biasanya kan salah satunya ya. Nah, kita kasih div dulu dalamnya. Kita kasih input. Inputnya tipenya checkbox. Ya, checkbox. Kita kasih ID jangan lupa ya. Ini makanan satu. Baru labelnya, label harus sama, ID-nya harus sama dengan for ya, ingat ya, harus sama tuh. Namanya apa nih? Namanya ya, kue lapis lah, kayak gitu ya. Nah, kita kasih BR aja ya, kasih BR di bawahnya. Oke, kita tulis lagi di bawahnya input, tipenya checkbox ya. Kita kasih ID lagi, ini makanan 2 lah gitu ya, biar nggak sama. Labelnya makanan 2, nasi goreng. Kita tambahin lagi, kita kasih BR ya, biar ada baris baru. Kalau nggak dikasih BR nih, coba kita nggak kasih BR ya. Tuh, dia akan ke samping gini tuh. Ya. Jadi kita kasih BR biar ya turun ke bawah gitu. Karena BR kan baris baru ya. Tuh, bawah dia. Ya. Tipenya checkbox ya. ID-nya makanan 3 misalnya gitu ya. Labelnya jangan lupa namanya harus sama, makanan 3. Namanya misalnya adalah ayam geprek misalnya gitu. Oke. Biasanya kalau dalam makanan favorit itu ada lainnya gitu ya yang bisa kita checklist ya. Kita kasih ini checkbox juga sama. ID-nya others atau lainnya ya. Labelnya ini apa nih? Others ya, for-nya harus sama. Kasih tulis namanya lainnya. Kita kasih inputan di bawahnya yang tipenya teks. ID-nya harus sama dengan label. Ya. Ya, kalau kita save, nah dia muncul tuh. Ini lupa dikasih BR ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi biasanya kalau orang kan kalau pilihan tuh biasanya ada lainnya gitu ya. Kalau kita checklist ya ketik yang lain. Gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini dalamnya kasih placeholder, nggak usah nggak ya? Dan gitu aja ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya, label. Kemudian ada namanya text area. Ya. Misalnya kritik dan saran bisa gitu ya. Kan biasa panjang tuh kalau kritik dan saran ya. Kita kasih labelnya kok label sih text area ya. Kalau text area ada namanya text area tuh ya. Text area pencet tab langsung dibikinin. Ya. Namanya apa tuh, kritik saran gitu aja ya, bebas sih namanya. Nah, ini juga samain aja nggak apa-apa. Kita save dulu deh ya, muncul.
Ini ada call itu kolom ya, row itu baris. Kalau barisnya kita tambahin misalnya jadi 50, ini jadi panjang ke bawah ya. Tuh, ya. Jadi kasihnya 10 cukup ya. Kalau kolom maka dia lebar samping. Kalau kita kasih 70, lebar dia samping ya. Cuma kebetulan ini nggak bakal bisa lebih ya, karena udah dibatasin di main inputnya, di kelas main inputnya lebarnya hanya 400. Nah, maka kita balikin lagi ke 3 ya. 10 juga bisa sih, 10 tuh ya. Ya, cuma dia nggak ngaruh ya. Jadi defaultnya emang 30. Nah, kalau udah ya, next area berarti beres ya. Jadi kalau kita bisa ketikin tuh. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi nih? Selanjutnya password. Ya, kita kasih apa nih di sini nih? PR dulu deh. Kita kasih tulisan H4. Ya. Silahkan masukkan password untuk daftar. Misalnya. Ya. Kita kasih labelnya dulu. Labelnya password namanya. Password. Inputannya tipenya password. Ya. Kasih ID, jangan lupa ID-nya harus sama dengan for. Ya, ingat ya. Kasih placeholder lah ya. Folder, masukkan password. Kita lihat di bawahnya muncul tuh. Nah, kita kasih lagi, biasanya password atau ulangi password. Ya udah, kita kasih aja. Confirm password maksudnya. Password. Ulangi password gitu ya namanya ya. Ya, biasanya gitu. Oke, kita kasih input, ada label berarti ada input. Tipenya password, huruf kecil semua. ID-nya harus sama dengan for. Ya, kasih placeholder, nggak usah ya. Nah, kalau mau kasih nggak apa-apa dah. Nah, udah. Ya, dikasih placeholder lah ya, biar enak ya. Ulangi password. Nah, oke. Selanjutnya kita kasih ada tag input lagi, selanjutnya itu adalah submit. Yang terakhir adalah submit. Submit ini memungkinkan form itu bisa diklik, lalu datanya akan diproses gitu ya. Nah, kita kasih aja value, value-nya namanya submit ya. Atau daftar sama aja lah ya. Namanya bebas kok value-nya. Daftar aja tulisannya tuh. Kita kasih PR lah biar nggak terlalu bau banget ya. Nah, kasih lagi satu lagi deh. Oke. Nah, itu bikin form sederhana lah ya menggunakan tag form. Kayak seperti itu ya. Jadi dia cuma pakai dua sebetulnya, label sama input. Cuma tipe inputannya macam-macam. Ada password, ada submit, ada checkbox lah, ada radio dan lain-lain ya. Ada name, ada text ya, ada email, ada date ya. Sebenarnya ada banyak tipe yang lain kalau kamu lihat ya di sini. Tipe-tipe atribut dari inputan. Itu ada banyak tuh, ada color, date, file, hidden, image. Kamu coba-cobain aja satu-satu tuh nggak apa-apa. Kalau penasaran ya. Yang kita pakai hanya beberapa doang. Ya, itu dia mengenai ini. Nah, tadi terakhir nih, tab submit itu kan tadi katanya bisa memungkinkan data itu diproses. Ya. Nah, untuk sementara gini aja deh gampangnya. Jadi kita bikin, misalnya kita bikin file baru deh. File baru namanya new page.html. Isinya simple aja. Sorry. Ini kita ganti title-nya. Ini adalah halaman baru. Saya gitu ya. Kasih H1. Halo, selamat datang. Misalnya gitu. Itu aja. Nah, tadi kan di dalam form itu ada tag, ada atribut namanya action. Action ini bisa kita isi dengan target yang kita pengen arahkan halamannya setelah diklik tombol submit tadi. Ya. Misalnya kita mau arahkan ke halaman new page. Kita bisa kasih aja tuh ya. New page di HTML, di actionnya. Lalu kita save. Lalu ketika diklik tombol daftarnya nih, maka otomatis akan diarahkan ke halaman new page. Ya. Gitu.
Nah, itu kurang lebih seperti itulah untuk form ya, dasarnya seperti itu. Ya. Oke, itu aja mungkin ya mengenai materi form. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Ini videonya agak panjang ya, tapi it's okay, dipahami aja pelan-pelan. Kalau masih bingung silahkan ditanya ya. Oke, sekian terima kasih, kita lanjut ke video berikutnya.